ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ashabal masyayikh, ashabal madaris, asatidat, sadati wa sayyidati, an-nisati wa ashabi, ayyuhal hudur, asdatan mawon kang hadir ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan bermujalasah dalam satu majelis. Dan intinya kaula ngemutaken diiringi niat sareng-sareng duduk kita juga nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Niat beriktikaf dan kita sama-sama mafhum, sama-sama memaklumi bahwa saat ini kita telah memasuki 10 hari pertama di bulan Sya'ban. Insyaallah tahun ini pertengahan Sya'ban jatuh pada hari Selasa. Jadi tanggal 7 berarti malamnya atau yang disebut malam nisfu Sya'ban jatuh pada hari Senin, malam Selasa. Pada pengantar obrolan kita malam ini mungkin sedikit sama-sama untuk bertadzkirah, mengingat kembali bahwa bulan-bulan ini adalah bulan di mana menjadi bulan yang dihormati dan dimuliakan. Di balik kejadian yang penting di bulan Sya'ban ini, kalau kita telaah bahwa pertama dalam satu keterangan melalui jalur Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bahwasanya ada 5 malam yang doa kita tidak tertolak.
khamsun layalin, 5 malam ini termasuk diantaranya yaitu malam yang disebut nisfu Sya'ban. Barangkali di sini punya tradisi atau kebiasaan yang mungkin silakan secara pribadi atau di rumah bersama keluarga atau syiarnya di masjid berkumpul di malam nisfu Sya'ban untuk bersama-sama bermunajat kepada Allah. Di balik rahasia itu, di antara kelima sebagaimana kita mafhum, yaitu malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri, kemudian malam hari raya Idul Adha, awal malam pertama bulan Rajab, dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Itu satu rahasia di balik itu ada yang luar biasa. Bahkan di sebagian kaul bahwa ketika Rajab dibalas 70 kali lipat, Sya'ban itu sab'ata mi'atin, 700 kali lipat kebaikan yang didapat. Kalau kita mentelaah, Allah menerangkan dengan gamblang tentang jatuhnya pertengahan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, tapi Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Kedudukannya 2 malam ini luar biasa bagi kita umat muslim. Karena kalau nisfu Sya'ban itu dijelaskan dan sudah diterangkan dalam keterangan riwayat dan nasnya yang jelas, sharih, jatuhnya ya tetap pertengahan malam yang disebut bulan Sya'ban itu ya nisfu Sya'ban. Tapi Allah merahasiakan Lailatul Qadar karena tendensinya adalah supaya kita tidak sekedar mengandalkan Lailatul Qadar. Di balik rahasia itu kita tahu bahwa betapa Allah Maha Pemurah, Maha luas akan rahmat dan kasih sayangnya. Maka ketika seorang pendosa misalnya, ketika dia bertaubat, ketika dia mohon ampun dengan penuh kesungguhan, dengan taubatan nasuha, maka diampuni dosanya. Sebagian ulama merujuk pada hadis yang sahih bahwa ada pengecualian bagi orang yang tidak diampuni dosanya, doanya tidak diterima di malam nisfu Sya'ban yang sebegitu keramatnya istilahnya. Siapa mereka? Pertama, orang yang musyrik, menyekutukan Allah, itu tidak diterima doanya meskipun nisfu Sya'ban. Kedua, orang yang berzina dengan tetangganya. 2 kelompok orang ini termasuk tidak diterima doanya kecuali dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Kedua, di malam nisfu Sya'ban yang tidak dirahasiakan malamnya, sebagaimana ittiba'u ulama sholihin, kita mengikuti ulama-ulama yang saleh, salafun salihin juga melakukan itu, menghidupkan malam-malam yang istimewa, termasuk di malam nisfu Sya'ban. Biasanya jamaah baca yasin ya kan, baca yasin ping 3 dengan niat yang ditujukan, ya mungkin diingat kembali. Pertama, memohon kepada Allah, yasin yang pertama, mohon kepada Allah agar
ditetapkan iman Islam. Allahumma tsabbitni bil iman wa tsabbitni bil Islam. Allahumma tsabbitni ala dinil imani wal Islam. Kemudian kita bermohon kepada Allah akan karunia rizki yang halal dan thayyiban mubarakan, rizki yang halal, yang baik dan juga berkah untuk bekal ibadah. Ada yang diniatkan untuk meminta panjang umur dalam sehat dalam rangka ibadah kepada Allah. Kemudian dipungkaskan dengan memohon kepada Allah agar kita diberi husnul khatimah. Caranya mungkin bisa dibimbing oleh imam atau ustadz yang ada. Kita baca Yasin sepindah atau sekali sambil diniatkan itu, kemudian doa nisfu Sya'ban. Doanya bisa terpimpin, juga bisa doanya masing-masing atau dituntun. Jadi doanya pakai mufrad domir mutakallim untuk diri sendiri, dibacakan imamnya dan diikuti makmumnya. Itu bisa. Atau cukup imam yang membaca dengan mengganti domirnya menjadi domir jamak agar bisa diamini oleh jamaah yang mengikuti. Atau dibaca masing-masing ben karep priben bepen enake caranya. Tidak harus mendikte seperti itu. Kemudian baca Yasin kedua, doa lagi. Baca Yasin ketiga, doa lagi. Itu cara yang asoh yang dilakukan banyak para alim. Adapun baca 3 kali Yasin langsung baca donganya 3 kali, maka terserah milih model yang mana. Beli yasinan, beli donga, karep-karep gitu. Tidak apa-apa, wong nggak wajib. Artinya itu yang memanfaatkan momentum istimewa yang luar biasa. Sebab 2 malam ini menjadi malam yang agung, termasuk Lailatul Qadar yang dirahasiakan Allah, tapi Allah tidak merahasiakan nisfu Sya'ban karena hal ini tidak semua orang memperoleh Lailatul Qadar, tapi punya kesempatan di nisfu Sya'ban. Luar biasa rahmat Allah. Kemudian di balik peristiwa penting nisfu Sya'ban ada hal yang kita ingat dalam rentetan sejarah. Pertama, di malam nisfu Sya'ban Allah mengabulkan permohonan atau permintaan Rasulullah untuk mengalihkan kiblat. Itu kejadian menurut beberapa keterangan terjadi hari Selasa, persis di pertengahan bulan Sya'ban. Bagian riwayat ada yang asar, ada juga yang zuhur. Jadi kalau setelah Rasulullah itu sholat, karena dulu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Itu Baitul Maqdis, itu ada hikmahnya juga kenapa Rasulullah pernah mengalihkan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Itu agar bisa mengetahui, maksudnya bahasa wong Cirebon sing nyelondo, memberikan kesempatan dan menghormati orang-orang di sana. Kenapa? Karena dalam rangka misi dakwah bahwa Islam itu ya seperti itu, sampai mengalihkan kiblat ke arah Baitul Maqdis, tapi yang terjadi hanya olok-olok penghinaan kaum Yahudi karena dianggap umat Islam tidak punya kiblat, ternyata berkiblat ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Itu hampir 17 bulan lamanya beliau menghadap Baitul Maqdis. Setelah sholat Rasulullah itu menghadapkan wajahnya ke langit, njaluk izin, njaluk merubah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, itu izin agar dikembalikan menghadap ke ke arah Baitul Haram, yaitu Ka'bah Baitullah.
Tapi mboten wantun nyuwune. Cuma lamun bocah sih mendelik wae, mendelik ndhuwur. Maksudnya tapi izin pangeran, malu kepada Allah mintanya. Akhirnya permintaan itu dikabulkan dan pada bulan Sya'ban Rasulullah merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Baitul Haram, Ka'bah Baitullah. Itu bulan Sya'ban. Kedua, di balik rahasia ngendikoe Kanjeng Nabi, inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban itu bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Apa makna takwilan dalam pengertian itu? Pertama, Rajab ikonnya adalah bulan Allah. Karena kita tahu bulan Rajab ada peristiwa yang luar biasa di luar mahkamah akal manusia, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada itu pula sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj tidak serta-merta sifat basar kenabian pun tampak secara psikis. Beliau itu mengalami kesedihan yang sungguh mendalam di dalam batinnya. Betapa pada tahun-tahun itu beliau ditinggal wafat istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Di samping itu pula beliau ditinggal wafat oleh pamannya Sayyid Abu Thalib yang mengasuh beliau sejak umur 8 tahun sampai remaja, dewasa, dan menikahkan dengan Khadijah. Sing lamare ku Abu Thalib. Sampai wong Arab bakal ngecen tong-tongan, Pak, ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wa ma ta'allamal ilma minal muallim. Tidak pernah belajar ning wong alim, tidak pernah makan bangku sekolah, tidak pernah sekolah. Bal huwa yatimu Abu Thalib, bahkan dia sekedar sebagai anak yatimnya Abu Thalib. Karena apa? Wong Arab weru kawit cilik dingu ning Abu Thalib. Jadi ngarani yatime Abu Thalib, padahal bapaknya Nabi yaitu Sayyid Abdullah. Itu sampean baca di dalam tafsir Hamami Zadah, tafsir Yasin berkenan dengan turunnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu asbabun nuzulnya, diecen tong-tongan. Sehingga dilawan dengan turunnya ayat itu. Bahkan ketika olok-olok orang kafir kepada Nabi yang tidak pernah belajar kepada orang alim, Nabi yang tidak pernah sekolah, Nabi yang menjadi anak yatimnya Abi Thalib, fa kaifa yasirru nabiyan, mengapa dia bisa jadi nabi? Itu omongannya orang-orang kafir. Sampai akhirnya turun surah Yasin. Bahkan Nabi ini masyhur selalu mengkampanyekan Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ini dididik oleh Tuhanku dan maka inilah sebaik-baik pendidikan. Ini bedanya kita dengan beliau. Kalau beliau itu nggak punya guru, Nabi itu gurunya langsung Tuhan, langsung Allah. Ad-dabani Rabbi. Maka ketika persangkaan orang Nabi angkale didudukan kekasih Allah, tapi dari kecil sudah ditinggal menjadi yatim, berpindah-pindah asuhan, hidup di kalangan kehidupan yang mohon maaf dalam pas-pasan, serba kekurangan. Angkale kekasih pangeran, tapi sepertinya pandangan orang-orang picik itu, orang munafik, orang kafir disia-siakan. Padahal Allah menempa jiwa Nabi, membesarkan jiwa Nabi, mengasuh dan mendidik dengan itu semua. Bahkan langsung gurunya Allah melalui malaikat
Jibril. Itu Pak, lamun jenengan pirsa, lamun jenengan niku dengan keyakinan yang saya yakin dengan tauhid yang betul-betul, itu orang tercerdas di dunia itu yo Kanjeng Nabi. Wong cerdas pinter kaya ngapa, dikumpulaken seluruh dunia melawan pintere Kanjeng Nabi itu tidak akan sanggup. Kenapa? Karena satu-satunya manusia sing ngerti keinginan Allah ya cuma Kanjeng Nabi. Buktose Kanjeng Nabi nampi Quran. Keinginan Allah susah apa gampang? Angel tak gampang. Angelnya beli kejagan. Keinginan Allah itu ya susah. Selain diterima oleh Kanjeng Nabi yang dipilih oleh Allah, itu yang bisa menjelaskan itu semua. Coba saja sampean bayangkan, wayahe gelar pengajian tabligh akbar hujan gede, gitu. Giliran konser rock, konser dangdut terang benderang, apa beli keder sampean? Kepengenane Gusti kados pripun? Wong dipai pengajian udan gede, banjir pisan. Giliran konser dangdut, musik, pagelaran terang benderang, cuacanya mendukung. Ayo serok, apa sampean beli keder? Jadi pengennya apa pangeranmu? Allah perintahkan aqimis sholat, kemudian dirikan sholat, kongkon nunaikan zakat. Siapa yang bisa nerangkan? Kanjeng Nabi. Sehingga ketika perintah secara umum untuk mendirikan sholat, Nabi menerangkan sholat 5 waktu. Sholatnya arane isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Waktunya di waktu-waktu ini. Itu punya nama-nama tersendiri. Sehingga berkenaan dengan nama-nama itu disesuaikan dengan kondisi perputaran waktu. Misalkan maghrib kenapa dinamakan maghrib? Karena posisi matahari terbenam di barat, ghurubus syamsi, maka mendirikan sholat maghrib. Nanti habis di waktu maghrib, waktu jawalnya ketika muncul benang merah menandakan waktu Isya habis sampai fajar sodik batas waktunya, maka dinamakan sholat fajar garis miring sholat subuh, sholat esuk kang biasa langganan sokan kawanan kah. Sholat subuh kita sholat fajar. Mangke duhur iku jelas karena posisi matahari persis di ufuk kita, maka arane zuhur. Baka asar wis mulai condong sampai bayang-bayang itu hampir lebih panjang dari aslinya. Itu ada maknanya. Sing nerangkan kados koten sinten? Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh sallu kama raaitumuni usolli. Salata sira kabeh sebagaimana kamu melihat aku salat. Salat Kanjeng Nabi diterangkan berbagai riwayat, kawitane ngadeg, ruku, iktidal, sujud dan lain sebagainya diterangkan dengan detail. Itu keinginan Allah, tidak ada yang mengerti. Sampai akhirnya diteruskan. Yo kita kalau salatnya bagus ditanya sampean ngerti salat bagus itu sing Quran bari hadis, ya bohong. Karena enggak sedetil itu. Quran sifatnya aqimis sholat saja. Hadis secara umum menerangkan adanya kodifikasi fikih. Ulama-ulama yang mengerti itu fuqaha, sehingga ada pembagian rukun sholat, ana rukun qalbiyah, rukun qauliyah, rukun fi'liyah. Sunnahnya sholat, ana abad, ana hayat, ana makruhat, ana mubtilat. Sinten sing jelasaken mangkoten? Para fuqaha yang nampi risalahe Kanjeng Nabi, nerasakan estafete Kanjeng Nabi, menjelaskan dengan sedetil itu. Nggih mboten. Jadi sampean lamun dipercaya ning ulama ya beli kira-kira aja diandel. Sebab al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Nah ini
Kanjeng Nabi punya kesedihan yang mendalam sehingga tahun itu dinamakan Amul Huzni atau Amul Hazn. Sedih kayak kita, ditinggal orang-orang yang dekat, yang terkasihi, meninggal, sedih. Sampai Kanjeng Nabi tahu posisinya sangat terjepit. Penghinaan bahkan penganiayaan kepada para sahabat sudah luar biasa. Sampai beliau seorang yang tidak pernah marah, tidak pernah tukaran, yang selalu memuliakan tamu, suka membantu orang yang lemah, terpaksa harus hijrah ke Taif untuk minta suaka politik, mendukung untuk menyebarkan, menegakkan dakwah syiar Islam. Fitnah orang-orang kafir Quraisy lebih dahulu datang ke kaum Taif, sehingga di Taif Nabi tidak disambut, malah dianiaya, dilempari batu, dianiaya sampai pelipis beliau, kepala beliau berdarah-darah. Pulanglah beliau sambil merenungi nasib yang tidak menentu. Beliau berada di sandinge Hijir Ismail sambil gelelengan lambung lambung kanannya tidur miring. Kemudian datanglah malaikat Jibril menyambut dan membawa Kanjeng Nabi untuk dibopong kemana? Ke sumur Jam-Jam. Terjadilah peristiwa luar biasa, pembedahan kedua setelah Nabi kecil pernah dibedah malaikat Jibril. Dibersihkan hatinya, dikumbah karo banyu Zam-Zam. Kang ngumbah malaikat Jibril, kang gawa banyu malaikat Mikail. Insyaallah. Toli wis pragat ditutup, toli dicap an-nubuwah di antara tulang belikatnya, dan beliau dibawa mabur oleh malaikat Jibril yang mengendarai buruk. Jadi Kanjeng Nabi dudu nyetiri buruk, dudu cuma melu numpak buruk. Kang nyetiri Jibril, apa jare kang gawa mandege ning ndi? Kanjeng Nabi mabur minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Terus sampai disebutkan dalam ayat itu, ayat Isra itu. Ayat Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Minal Masjidil Haram ning Mekah ke Masjidil Aqsa. Pertama kali mandek zata nakhlin, fasaru zata nakhlin. Niku Nabi mandek ning siji tempat kang akeh wit-witan kurma. Terus diperintah Jibril. Sebab Nabi sih meneng bae Pak, kari nurut bae. Muhammad inzil ente mudun. Fasoli salat panjenengan. Kanjeng Nabi nurut salat. Wis pragat salat numpak buruk maning, mabur maning. Ditakoni, "Atadru sholaita Muhammad?" Muhammad ente mau salat ning ndi? La, isun boten uning Jibril. Jibril jawab, "Sholaita bi Thaibata wa ilaihal muhajarah." Panjenengan mau salat ning siji tempat arane Thaibah. Thaibah niku bakal jadi tempat hijrahe panjenengan. Masya Allah. Pun sampai tekan ning Bukit Turisina. Nabi pirsa ningali tanduran kang tempat munajate Kanjeng Nabi Musa, arane Sajaratu Musa. 40 dina 40 bengi Kanjeng Nabi Musa ning sor tanduran kuwen munajat kepada Allah sampai berdialog dengan Allah, menerima Taurat. Itulah kalimullah Musa alaihissalam. Mandek sembayang, mabur maning sampai tekaning Baitul Lahmin kang jare ilate wong kana Bethlehem. Wulida Isa bin Maryam, di mana Nabi Isa dilahirkan. Disitulah di Baitul Lahmin. Keterangannya kados seperti. Terus mabur sampai akhirnya berhenti di Masjidil Aqsa, gitu. Ngancang buroke malaikat Jibril ning reruntuhan tiang-tiang masjid di Palestina, di Baitul Maqdis. Tuli mancing ning Masjidil Aqsa. Ndeleng apa? Para nabi dan rasul kumpul kabeh sampai Nabi mensifati
nabi-nabi. Sedurunge Nabi Isa rambutnya pirang, panjang, janggutnya rada abang, kulitane putih, beli kurus, beli lemu. Nyipati Nabi kian mengkene, nyipati Nabi kian mengkene, sampai teka kang arep pada bari piyambake Kanjeng Nabi Ibrahim. Cih, kin si pada karo kula. Iku Nabi Ibrahim, Pak. Toli malaikat Mikail adan, pragat adan. Kemudian malaikat Jibril nyekel tangannya Kanjeng Nabi, cek kongkon maju dadi imam. Ngimami sholat, malaikat ning langit pada mudun. Maka Nabi saat itu berjuluk Imamul Anbiya wal Mursalin wal Malaikatillahil Muqarrabin. Paham ya? Kun sejarah runtutan. Wis mengkonon pragat sembayang. Toli Kanjeng Nabi dipersilakan mangga panjenengan munggah numpak buruk maning ngedek siji watu ning kono watue diedek ning Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi pengenan munggah ning buruk ora kantuk ngedek watu wis numpak mabur watue ngintil. Dalam sejarah watu itu sampai sekarang ana ning Palestina sampean pendeleng mangga tapi hati-hati akeh Israel. Jadi ning Masjid Al-Aqsa arane watu gantung, Pak. Mabur, watu bisa mabur. Ning dhuwur langka taliye, ning sor langka sakae ngambang. Kaya lamun ana ning Perumnas kebek kowe wis. Ana watu mengkono gitu. Watu ning Indonesia ponari belaris gitu. Amaning watu kang bisa mabur kan gitu. Ais pokoke sih. Aiku waktu karena cinta kepada Nabi. Selesai itu naik. Pertama tembus di langit pertama yang namanya as-sama'ud dunya kang jaga lawange arane malaikat Ismail. Pirsa malaikat Jibril permisi uluk salam boten dibuka lawange sampean teka karo sapa karo Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin dibuka ngablak lawange. Kanjeng Nabi masuk ke langit pertama pirsa kalih Kanjeng Nabi Adam Abul Bashar gede dhuwur pirang-pirang anak putuhe ning tangan bari ning tengen bari ning kiwe bahkan deleng ning tengen Kanjeng Nabi Adam mesem tersenyum gembira bahkan deleng ning sebelah kiwe nangis sedih yang luar biasa. Itulah sampai jare ulama nabi kang paling tekanan batinnya Nabi Adam. Sebab kang soleh anak putuwe kang beli bener juga anak putuwe Nabi Adam kabeh. Jadi seperti itulah. Nah, itu Nabi Adam. Naik langit tingkat loro, telu, papat sampai 6 ketpirso kalih Nabi Musa alaihi salam. Ning Nabi Musa dijak ngobrol sedelat toli mangkat maning cik. Ternyata ana wong kang wis ngluwiki kula jare Nabi Musa. Jadi Nabi Musa kok penasaran bari ngimpleng. Kanjeng Nabi munjuk ning langit pitu panggih kali Abul Anbiya wal Mursalin. Bapaknya para nabi dan rasul waktu itu lagi lendean ning tembok Baitul Ma'mur, masjid kang pertama nyimpen Al-Qur'an 30 juz di malam Lailatul Qadar yang sampai sekarang ada di Baitul Ma'mur ngono parak Lauhil Mahfud. Oh. Ya ente karena durung mana begini ceritanya kayak mengkono gitu. Wes Kanjeng Nabi pirsa kalih napa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam terus permios badhe tenginggil malih. Dijak munjuk namung Jibril mandeg ning Sidratul Muntaha. Walaqad ra'a inda Sidratil Muntaha. Jibril, ente sing kana bari kula, tekan ning kene Jibril melu. Isun sing munjuk dewek. Dari Jibril sejen makom sejen enggon alame wis alam lahud ari kang dinggoni sampai Jibril alam malakut ari Jibril didadek akan nuronia latifah di atas lauhil mahfud ana alam dari cahaya Pak. Makanya miskat Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbahunil misbah al-misbahu fi zujajatin az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah
yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha'u wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. An-Nur ayat 35 bukan wae iku miskat ning dhuwure nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Iku tafsir Al-Qurtubi Ibnu Katsir 60 lapis. Jarak antara satu lapis ke lapis satu 1000 tahun. Malaikat bae beli mampu. Jibril nodok nang wujud asli gede nemen punya 600 sayap. Jibril dari cahaya kang ning dhuwur cahaya pangeran. Gitu. Sehingga kalau Jibril maksa meledak badannya hancur. Ibaratnya mungkin sampean dua handphone kekuatan voltasenya misalkan 100 dicolokaken ning 1 juta megawatt. Kaya handphone sampean kelenger, beli kelenger maning meledak. Ya Jibril kan skoten, Pak. Muncul sampai ketemu pangeran. Ketemu Allah di mukafahah ning dhuwure Sidratul Muntaha. Kemudian berdialog, dialog dicatat dalam sejarah. Kanjeng Nabi panggih kali Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Disawuri ning pangeran, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipain donga slamet sing pangeran ning dhuwur langit, nurun ala nur, inget wong perung, inget wong pancuran. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ning sor cahaya di atas cahaya, arah malaikat Jibril tuli ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mendengar itu bergema semesta alam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dialog itu diabadikan dengan ibadah kita kang 5 waktu, arane bacaan tahiyat. Bacaan wajib dalam sholat. Sampean tahiyat beli campleng maca hati-hati. Gitu. Ya kudu ditaskhihrin kali qari wonten Kang Sadboni dan sebagainya bisa ditashkhih. Maca tahiyat aja tahiyate kayak bocah apal-apalan. At-tahiyatul pun arane dudu at-tahiyatul at-halilintar. Wong bener at-tahiyatul sing bener ana tasdide at-tahiyya kang dawayae at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi maca tahiyat kudu dijaga kayak dene njagae maca Fatihah. Itu bacaan-bacaan wajib pun linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi intinya anak Isra Mi'raj membesarkan jiwa dan hati Nabi kang sedih dan merana. Muhammad durung apa-apa mengkonon sih, cuma ditinggal wong-wong bae ente wis maju. Pangeran nunjukaken kecil kabeh. Ketika Nabi masuk ke alam lahud, melihat apa Pak? Langit bumi kayak debu sing nempel. Betapa Rasulullah ketika turun membangun masjid, beliau berkata laisa beliau mengatakan la aisha illal akhirata. La aisha illal akhirata. Tidak ada hidup kejaba urip ning akhirat. Karena dunia seisinya alam semesta planet sing gagah kang kula takzubi, kang kula kagum itu semua. Ketika Nabi melihat cilik mentik, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, sebagian nembe sebagian jadi cilik kami Muhammad. Sehingga Nabi diberangkatkan pada peristiwa itu disebut Isra Mi'raj, memperoleh perintah sholat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Nah, Sya'ban adalah bentuk pengagungan kepada Nabi karena turun ayat surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudun ayat kun bulan Sya'ban. Kita tahun 2 Hijriah. Mudun ayat niku bulan Sya'ban, sehingga amalan maca solawat itu menjadi sebuah kebaikan yang tidak terbantahkan. Sampean maca solawat model apa baik oleh ganjaran, karena solawat kang dimaksud bagi kita kang diperintah memohon syafaatul udmai kanjeng Nabi. Jadi lamun sampean solawat kan dirunguning kanjeng Nabi, sampean arep bari nyanyi, bari dangdutan, bari apa maning, bari syairan, bari wiridan, kang penting maca solawat ditampi kabeh, sebab iku ndonga nyuwun syafaat ning kanjeng Nabi. Syaratnya ikhlas. Sampai jari ulama sombonge baik ditampi pahala. Sampean mending-mending gawa tasbih, metu ning